Nah, di video kali ini kita akan beranjak ke penentuan volume dari bejana. Sebelum ke dimensinya atau rumus penentuan volumenya, di sini bejana itu dibagi menjadi dua macam. Ada yang bejana bertekanan dalam atau kita sebut sebagai internal pressure, lalu ada bejana yang bertekanan luar atau kita sebut sebagai external pressure. Jadi berdasarkan tekanan bejana, bejana dikategorikan menjadi dua, yaitu bejana bertekanan dalam, bejana bertekanan luar. Kalau bertekanan dalam, tekanan di dalam bejana lebih besar dari tekanan lingkungan atau tekanan di luar bejana. Tekanan di dalam bejana kita sebut sebagai P1, tekanan luar bejana kita sebut sebagai P2. Maka kalau internal pressure berarti P1 lebih besar dari P2. Sedangkan kebalikan dari internal pressure yaitu external pressure. P1-nya kurang dari P2 atau tekanan di dalam bejana lebih kecil dari tekanan di luar bejana. Biasanya kita sebut dengan bejana vakum atau bejana external pressure. Berdasarkan posisi dari bejana itu dibagi menjadi dua juga, bejana vertikal dan juga bejana horizontal. Nah, di bawahnya ini sudah dilengkapi dengan keuntungan atau kelebihan ketika kita menggunakan bejana vertikal dan juga bejana horizontal. Kalau bejana vertikal, otomatis ruang yang dibutuhkan lebih kecil, dia tidak makan banyak tempat, kemudian mudah untuk distribusi fluidanya. Sedangkan kalau horizontal, cross sectionnya lebih luas, lebih besar, atau luas permukaan atau permukaan kontak atau luas kontaknya lebih besar karena dia horizontal. Kemudian pembersihan internalnya juga jauh lebih mudah. Nah, berdasarkan ukuran, bejana dibagi menjadi 4. Ada bejana pendek, ada bejana panjang, ada bejana tipis, dan ada bejana tebal. Bejana pendek dikategorikan dia bejana pendek jika tinggi silindernya dibanding diameter silindernya kurang dari 5. Nanti tinggi silinder yang mana, diameter yang mana akan saya jelaskan di slide berikutnya. Sedangkan kalau bejana panjang, perbandingan tinggi silinder dibanding diameter silindernya lebih dari sama dengan 5. Kalau bejana tipis, TS itu adalah tebal silindernya kurang dari 5% dari diameter silinder, sedangkan kalau bejana tebal, TS-nya lebih besar dari 15% diameter silinder. Nah, berikut ini ada gambar sebuah bejana, di mana di dalam bejana itu ada liquidnya yang berwarna biru ini. Ini adalah liquid yang mengisi bejana. Oke, jadi yang saya kotakin warna merah itu adalah volume total dari bejana. Oke, jadi semua ini adalah volume total dari bejana. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa di dalam bejana itu pasti ada fluidanya, entah liquid, entah gas. Liquidnya selalu tidak menempati full ruang dari bejana. Jadi liquidnya ini nggak pernah mengisi full satu tangki, tidak pernah seperti itu. Pasti ada batas pengisiannya. Sehingga di sini ada volume liquid, ada volume ruang kosong. Sehingga volume total bejana itu bisa dicari dari volume liquid ditambah volume ruang kosong. Di semua bejana itu pasti ada volume ruang kosongnya. Jadi tidak mungkin dalam satu bejana itu terisi full oleh fluida.
pasti ada space kosongnya untuk faktor keamanan. Sehingga volume total bejana itu bisa dicari dari volume liquid ditambah volume ruang kosongnya. Oke, seperti yang sudah saya tuliskan pakai stabilo berwarna hijau. Volume total bejana bisa dicari dari volume liquid ditambah volume ruang kosong. Volume liquid itu bisa dicari juga dari laju alir yang masuk dikali waktu tinggal. Oke, volume itu satuannya misal meter kubik, liter, feet kubik, dan lain sebagainya. Nah, volume liquid ini bisa dikali dengan laju alir. Laju alirnya adalah laju alir volumetrik. Berarti kalau laju alir volumetrik itu feet kubik per jam misalnya. VL tadi itu kan satuannya hanya feet kubik. Supaya dia jadi feet kubik, maka kita kali dengan waktu tinggal. Waktu tinggal itu satuannya adalah jam atau menit atau second, terserah. Nah, di sini bisa kamu coret sehingga VL-nya nanti satuannya dalam volume. Misal yang diketahui adalah laju alir massa ya, atau M punya topi laju alir massa, berarti kan satuannya kilogram per jam. Supaya dapat volume liquid, harus kamu bagi dulu dengan densitasnya, nanti kamu kalikan dengan waktu tinggal. Caranya sama, hanya laju massanya harus kamu ubah dulu ke laju massa volumetrik, baru dikali waktu tinggal. Itu tadi adalah cara menentukan volume total bejana atau VT berdasarkan volume liquid dan juga volume ruang kosongnya. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, saya tahu dari mana volume liquidnya berapa, volume ruang kosongnya berapa. Kamu bisa menggunakan perbandingan yang ada di bawah ini. Oke, di sini ada 4 fungsi bejana. Bejananya digunakan untuk menampung saja, maka nanti volume liquidnya itu 80% dari volume total. Sehingga volume ruang kosongnya adalah 20% dari volume total. Kalau bejananya dilengkapi pengaduk, volume liquidnya itu 75% volume total, sehingga volume ruang kosongnya adalah 25% volume total. Kalau bejananya dilengkapi pengaduk dan pemanas, volume liquidnya adalah 70% dari volume total, sehingga volume ruang kosongnya adalah 30% volume total. Dan yang keempat, kalau bejananya itu merupakan kontaktor atau digunakan untuk mengkontakkan liquid dan gas, maka volume liquidnya itu hanya 65% volume total, sehingga volume ruang kosongnya adalah 35% volume total. Bisa kamu lihat ya di sini. Semakin banyak aksesorisnya di dalam bejana, maka volume ruang kosongnya semakin besar. Nah, hal tersebut, 4 aspek ini bisa kamu gunakan untuk menentukan atau menghitung volume total berdasarkan volume liquid dan juga volume ruang kosong. Nah, kalau tadi kalian itu menentukan volume total bejana dari volume liquid dan volume ruang kosong, sekarang step yang lain kita juga bisa menentukan volume total bejana dari masing-masing bagian bejana. Nah, di dalam slide ini sudah ada gambar bejana, saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama
itu dimulainya dari bawah ya. Yang pertama itu adalah tutup bawah bejana. Nih, bentuknya adalah konis, konikel. Sekali lagi nanti tutupnya bentuknya macam-macam. Hanya saja yang saya tampilkan di slide ini bentuknya adalah konikel atau kon atau kerucut. Oke. Bagian satu adalah tutup bawah bejana. Kita sebut dengan V1. Bentuk ruangnya adalah konikel atau konis atau kerucut. Bagian yang kedua, bagian tengah bejana, itu adalah silinder atau kita sebut sebagai badan bejana. Oke. Nah, karena bagian kedua bentuknya silinder, maka pasti dia punya volume ya, volume tabung. Kita sebut sebagai V2. Dan bagian yang terakhir adalah bagian 3. Di sini bentuknya setengah lingkaran atau biasanya kita sebut sebagai standar disk. Jadi dia tidak persis setengah lingkaran. Di sini kita pakai tutup standar disk sebagai tutup atas bejana atau bagian 3. Juga memiliki volume yang disebut dengan V3. Oke, jadi bejana itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu bagian tutup bawah. Bagian yang kedua adalah bagian silinder atau badan bejana. Dan bagian ketiga adalah bagian tutup atas bejana. Ada 3 bagian, masing-masing bagian memiliki volumenya sendiri-sendiri. Nah, ini kalau digabung, maka akan jadi bejana di gambar sebelah kiri. Sehingga volume total bejana itu juga bisa dihitung dari V1 ditambah V2 ditambah V3. Volume total bejana bisa dihitung dari volume tutup bawah ditambah volume silinder ditambah volume tutup atas. Oke, volume silinder pasti kalian sudah tahu. Volume silinder itu rumusnya seperti apa. Kalau volume tutup atas dan tutup bawah atau V1 dan V3, rumus volumenya berubah-ubah tergantung bentuk tutup atas dan tutup bawahnya seperti apa. Kalau tutup bawahnya juga standar disk, berarti melengkung seperti tutup atas, berarti nanti V1-nya sama dengan V3, pakai rumus standar disk. Jadi V1 dan V3 rumusnya tergantung bentuk tutup. Tapi kalau V2 rumusnya akan selalu sama karena bentuk badannya selalu silinder. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa tutup bejana itu macam-macam bentuknya. Ada yang flat. Nih, ini adalah flat. Kemudian ada yang disc head. Ada yang elip, ada yang konis, yang ini seperti yang tadi kita gunakan, ada yang hemispherical, ada yang flank only head. Kamu bisa buka Brownell halaman 85. Nah, di sana nanti kamu bisa membaca flathead itu bentuknya seperti apa, elip itu bentuknya yang seperti apa. Silakan buka halaman 85. Sekaligus silakan dibaca keterangan gambarnya. Di sana ada berbagai tutup plus ada simbol-simbolnya. Nah, nanti bisa kalian baca dan kalian pahami di buku Brownell halaman 85 untuk tahu apa saja sih sebetulnya bentuk dari tutup atas dan juga tutup bawah bejana. Apakah tutup bawah dan tutup atas jenisnya harus berbeda? Tidak, bisa jadi sama. Bisa atas bawah bentuk standar disk atau beda. Atas standar disk, bawah konikel. Atau bawahnya flat, atasnya adalah standar disk. Jadi macam-macam kombinasi tutup yang digunakan. Nah, pada slide ini saya lengkapi gambar bejananya dengan dimensi lain yang harus kalian ketahui.
Yang pertama, di bagian tutup bawah, karena kita pakai tutup jenis konikel atau konis, maka di sini ada sudutnya kita sebut sebagai alfa. Tutup bawah juga punya tinggi tutup, yaitu HB. H itu adalah height atau tinggi. Kemudian kita geser ke bagian yang kedua, yaitu silinder, punya diameter silinder dengan simbol D, atau kalian bisa sebut dengan diameter dalam silinder. Kemudian silindernya juga punya tinggi, kita sebut sebagai LS. Dan yang terakhir, tutup atasnya itu berbentuk standar disk, punya tinggi tutup juga yaitu HA. Oke, di sini diameter tutupnya sama dengan diameter silinder atau lebar bejananya sama. Dari tutup bawah, tutup atas, dan juga badan silindernya. Tadi kita itu mau menghitung VT. VT-nya tadi awal bisa dicari dari VL ditambah VRK. Nah, sekarang VT itu bisa dicari juga dari V1 ditambah V2 ditambah V3. Lalu rumusnya V1, V2, V3-nya apa? Nah, kita mulai dari V1. V1 karena tutupnya konikel, maka rumusnya seperti ini. Kalau V1-nya tutupnya bukan konikel, kamu tidak bisa pakai rumus V1 yang ada di PPT saya. Harus sesuai dengan jenis tutupnya. Karena konikel, rumus V1-nya adalah Pi D pangkat 3 dibagi 24 tangen setengah alfa. Satuannya adalah feet kubik. Untuk V2, volume silinder bisa dicari dari Pi D kuadrat LS dibagi 4. Dan untuk volume 3, volume tutup atas, bentuknya adalah standar disk. Nah, rumusnya adalah 0,0847 diameter pangkat 3. Baik V1, V2, V3, satuannya semua dalam feet kubik. Sehingga rumus VT-nya adalah V1 ditambah V2 ditambah V3. Kemudian, nah rumusnya kamu masukkan di sini. Sehingga VT sama dengan Pi D pangkat 3 dibagi 24 tangen setengah alfa ditambah Pi D kuadrat LS per 4 ditambah 0,0847 D pangkat 3. Yang perlu kamu ingat dan saya tekankan adalah rumus ini digunakan untuk tutup bawah konis dan tutup atas adalah standar disk. Kalau tutupnya bukan konis dan bukan standar disk, maka VT-nya bukan menggunakan rumus yang ada di PPT saya. Oke, jadi kamu sudah mengenal dua rumus dalam mencari volume total. Bisa dari VL plus VRK, bisa dari V1 ditambah V2 ditambah V3. Supaya ilmunya lebih mantap lagi, silakan kerjakan dua latihan soal terkait volume bejana. Yang pertama, sebuah bejana dilengkapi dengan pengaduk, digunakan untuk menampung likuida, lajunya 150 feet kubik per jam selama 2,5 jam. Dari data yang diketahui tersebut, hitunglah VT, VL, dan VRK. Latihan soal yang kedua, diameter sebuah bejana dengan tutup bawah konis alfanya 120 derajat, tutup atasnya standar disk sebesar 5,5 feet. Oke, 5,5 feet ini adalah diameter bejananya. Tinggi silinder dari bejana tersebut adalah
1,5 kali diameter bejana. Kamu diminta menghitung volume total V1, V2, V3 dari bejana tersebut. Gunakanlah rumus VT sama dengan VL plus VRK untuk nomor 1, untuk nomor 2 pakai VT sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3.